Hai, kali ini aku mau mereaksi video dari kisah banjir Bekasi. Judulnya Mencekam Cerita 6 Orang Terjebak Banjir di SMA N21 Bekasi. Diceritakan oleh Pak Sagino. Jadi Pak Sagino adalah petugas kebersihan atau karyawan di SMA N21. Saat itu ketegangan dimulai ketika debit air itu mulai naik karena rumahnya dekat dengan kali, rumah Pak Sagino, sehingga dia beserta anak istrinya mengungsi ke SMA N21, dan di sana sudah ada security namanya Pak Dani dan Pak Sayadi serta kepala sekolah SMA N21 Muhammad Ilyas. Yuk kita lihat, kita dengar ceritanya. Kami posisi di SMA Negeri 21 Bekasi. Dan di atas ini ada 6 orang, security 2, warga 3, sama bapak kepala sekolah 1. Kalau mau eksekusi lewat belakang, kalau lewat depan kayaknya nggak bisa karena itu banyak motor-motor yang ngambruk dan mobil-mobil yang ngambruk di Persakti. Oh, evakuasi ya. Mohon bantuannya untuk dievakuasi. Oke. Terima kasih atas bantuannya sebelumnya. Ini situasi untuk evakuasi di sini. Nah, ini jebol. Langsung saya suruh naik atas karena ini jaringannya takut plafonnya takut jebol. Oh. Bencana banjir dahsyat di sejumlah kawasan kota Bekasi yang sempat terjadi pada Selasa 4 Maret 2025 menyisakan kenangan. Hanya saja yang tersisa adalah kenangan yang justru membuat luka. Kenangan tidak menyenangkan itu dialami Sagino yang berprofesi sebagai petugas kebersihan di SMA Negeri 21 Kota Bekasi, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Ketika ditemui Tribun Bekasi pada Selasa 11 Maret 2025 di tempatnya bertugas, ia menceritakan secara rinci saat momen bencana banjir tersebut terjadi menimpanya. Pada saat kejadian itu, Bapak dan kepala sekolah gimana? Pada saat itu kan jam 4 itu kami sahur nih. Habis sahur itu air mulai naik, terus saya buka pintu wakasek, ada sebagian yang saya naikkan ke meja, tapi begitu ngeliat air semakin gede, akhirnya pintu saya tutup, udah akhirnya panel-panel yang besar saya suruh matiin sama Pak Dani. Bapak Dani nyisir panel, saya suruh nurunin karena apa? Air semakin gede. Begitu semakin gede, Pak Ilyas, kepala sekolah, saya panggil, "Pak, kesini Pak, udah jangan di situ." Langsung ke ruang sini, ke ruang 12. Begitu masuk ke ruang 12, saya suruh di ruang 12, saya susun meja. Nah, susun meja, saya juga nggak nyangka kalau airnya setinggi gini. Paling kan taruhlah satu meja itu kan berarti kan sekitar 1 meter. Taunya air langsung naik gitu. Akhirnya ya itu, saya dan istri dan anak saya udah panik, istri saya udah panik. Kebetulan di situ ada galon aqua, langsung saya raih galon aqua kosong. Itu saya kasih Pak Ilyas. Pak Ilyas, tolong pegang ini, saya gitu. Tolong pegang galon ini. Nah, jadi nanti apapun yang terjadi pegang galon, jangan dilepas, saya gituin. Nah, anak saya ikat di pakai bangku itu, saya ikat dengan apa itu, kusen, pakai kabel. Pas kebetulan ada kabel, saya bisa sarai. Saya itu anak saya sasangin di kabel, di kursi pakai kabel itu. Istri saya di meja yang saya susun, tapi kan goyang terus. Berapa meja? 2 meja. Akhirnya kan apa? Akhirnya aku jebol plafon karena air semakin tinggi, nggak bisa bertahan karena apa? Ini udah goyang kursi bangku itu. Begitu saya jebol, udah ngeliat ke atas. Akhirnya apa?
itu kan berjaringan. Akhirnya aku minta tolong sama Bang yang satu, Bang Dani sama Bang Sayadi itu. Nah, akhirnya apa? Yang reng baja ringan itu diketok pakai genteng, akhirnya bisa putus, nah bisa mengevakuasi ke atas. Oh, berarti pada di atas semua tuh Pak ya? Akhirnya yang berenam itu naik ke atas semua. Itu ketinggian air tuh sudah berapa Pak akhirnya pas sudah sampai di atas? Nyampe di atas ya udah Sekitaran. mencapai, kalau di sini sekitar 2 meteran. 2 meteran? Oh. Udah ketutup ya semuanya ya Pak ya? Iya, nggak ketutup semua, jadi udah 2 meter, sekitar 2 meteran, akhirnya udah mulai top level nih, mulai tenang. Tetapi ini udah kayak kali ini udah kayak kali. Harusnya kencang Harusnya juga. kencang. Kenapa? Di sini ada 2 baktor, ya, 2 baktor itu pun hanyut. Motor-motor di sini hanyut ke bawah sana. Baktor apaan Pak? Baktor itu yang kuning nih. Itu bak motor ya? Bak motor. Pak, waktu pas Bapak ngeliat air tinggi, lama-lama tinggi gitu kan ada panik juga ya Pak ya? Ya ada panik. Itu nyangka nggak Pak kalau misalnya bakal tinggi? Sampai Ya saya nggak nyangka kalau segini. Kalau tahun 2020 kan cuma nyampe sekian nih. Nah sekarang sampai di sini aja 2 meter. Pak, 5 meteran. itu siapa aja Pak yang mengevakuasi diri? 6 orang itu. Plafon. 6 itu diantaranya saya dan istri saya dan anak saya perempuan. Terus Bang Dani security, Bang Sayadi security penjaga, sama Bapak Kepala Sekolah SMA 21 Siapa namanya Pak? Pak Ilyas. Pak selama di atas itu Bapak ngelakuin apa aja Pak? Berdoa terus atau gimana Ya Pak? kita berdoa terus, sudah mudah-mudahan begitu ngelihat kan saya suruh ngelihat terus ini. Begitu ini udah top level tuh, udah mulai tenang. Jadi ketinggian sampai yang di sini sekitar 2 meteran udah mulai tenang. Ya udah, ya Pak tenang Pak. Kemudian aku ngebel sama anak saya yang masih di luar. Minta Itu, pertolongan. anak saya itu minta bantuan itu dari jam 6 pagi untuk evakuasi, baru jam 11 bisa ke evakuasi. 5 jam ya Pak? Ya karena perahunya kan ganti, walaupun banyak perahu, tapi kan giliran terus. Kemudian Pak Kepala Sekolah sama Pak Dani depan Pak Sayadi itu saya bisa evakuasi itu jam 3 sore baru bisa. Kenapa nggak bareng Pak? Nggak muat? Nggak bareng karena yang perahu yang kesini itu kan kapasitasnya kan terbatas, jadi nggak bisa penuh. Ya, itu. Jadi sambil jalan itu kan ada yang teriak. Ya, yang diutamakan adalah orang tua sama anak-anak, sama yang sakit itu yang utamakan. Begitu saya bisa dievakuasi, saya turun ke sana, aku gantian mengevakuasi yang lain. Pak, gimana kondisinya Pak? Ini kabarnya Pak Kepala Sekolah juga sakit ya? Iya. Pasca Sakit apa Pak? gimana? Kalau kemarin sih sudah meriang demam gitu. Kakinya juga ya? Karena Iya. Kakinya kenapa? Kalau tempo hari kan dulu Bapak pernah kecelakaan nih bulan-bulan tahun-tahun ini kan gitu. Ya mungkin karena kerendam agak lama Mas di bawah itu. Pak, kalau kan itu lama tuh waktu dari jam 6 sampai jam 11 ya Pak ya? Itu di atas tuh ngapain aja sih Pak? Pak? Ya cuma duduk-dudukan kita teriak minta bantuan. Sambil berdoa gitu iya, ya Pak ya? doa aja. Tapi ketika Bapak di atas banyak juga nggak warga gitu kan, warga sekitar sini yang juga di atas rumah juga? Banyak, lebih banyak. Iya, banyak. Yang Bapak panikin tuh karena udah nggak ada atas lagi ya Pak ya? Iya, yang paling gitu. Udah paling atas itu ya Pak ya? Takutnya bertambah lagi debit Takutnya airnya. bertambah. Gitu. Ya. Berarti paling di sini sekitar 2 meter ya Pak? Jadi kalau di sini 2 meter ini karena tinggi ya. Nah, kalau yang di bawah itu perumahan itu bisa 5 meter, bisa 4,5. Berarti ini terparah ya Pak ya? Seperti ini terparah selama tinggal di sini. Tinggal di sini. Nah, ini Kalau 2020? 2020 yaitu 2020 yang parkiran di sini ini cuma nyampe sepion itu aja ketinggiannya. Makanya aku lari ke sini. Saya kan tinggal di bawah situ. Aku ngelihat data dari P2C itu kan dari Cilengsi udah 710. Iya, top levelnya. Cikeas sudah 285. Kalau nanti ketemu itu kan udah 1000 lebih. Nah, makanya aku lari ke sini nggak berani di rumah karena tahun 2020 itu saya di rumah saya yang lantai atas itu udah di atas lutut. Alhamdulillah ke-6 orang tersebut semua selamat, dan salut juga ya untuk kepala sekolahnya karena saat-saat genting tetap hadir ya dan bertanggung jawab. Keren. Mudah-mudahan kedepannya fasilitas atau infrastruktur yang rusak bisa segera diperbaiki, dan semoga tidak terjadi lagi banjir seperti
yang terjadi kemarin. Oke, makasih ya.